Menjelang UFC 330, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari mantan juara UFC. Ian Machado Gary disebut sedang menghadapi ujian paling menakutkan dalam karirnya. Bahkan ada yang menilai, tekanan menghadapi Islam Makhachev bisa membuatnya kehilangan kepercayaan diri sejak ronde pertama. Benarkah Gary benar-benar ketakutan? Atau justru ini awal dari kejutan terbesar di UFC? Kalau ngomongin UFC 330, hampir semua mata sekarang tertuju ke satu duel yang rasanya punya dampak besar buat masa depan divisi welter. Islam Makhachev akhirnya kembali naik ke oktagon buat mempertahankan sabuk kelas welter yang dia rebut dari Jack Della Maddalena di UFC 322. Bukan cuma gelarnya yang dipertaruhkan, tapi juga statusnya sebagai petarung nomor 1 pound for pound di UFC. Lawannya kali ini bukan nama sembarangan. Ian Machado Gary datang dengan rasa percaya diri tinggi dan membawa ambisi untuk menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah UFC. Di atas kertas memang banyak yang lebih mengunggulkan Islam. Alasannya jelas loh, selama beberapa tahun terakhir dia hampir selalu menemukan cara untuk membuat lawannya terlihat biasa saja. Mau striker kelas dunia, grappler elit, ataupun petarung yang dikenal punya kardio luar biasa, ujung-ujungnya tetap kesulitan ketika sudah berhadapan langsung dengan tekanan dan kontrol khas petarung Dagestan itu. Makanya banyak pengamat yang melihat pertandingan ini akan berjalan sesuai pola yang sudah sering kita lihat. Islam bakal mencoba memotong jarak, memaksa Gary bergerak mundur, lalu mencari momen untuk menjatuhkan lawannya ke kanvas. Dari situ, permainan yang sebenarnya baru dimulai. Begitu Islam mendapatkan posisi dominan di bawah, sangat sedikit petarung yang mampu benar-benar lolos dari cengkeramannya. Masalahnya, Ian Gary bukan tipe petarung yang gampang ditebak. Dia punya footwork yang lincah, pukulan yang rapi, serta kemampuan menjaga jarak yang cukup merepotkan. Selama ini Gary memang lebih dikenal lewat permainan strikingnya, tetapi dia sadar betul kalau menghadapi Islam tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan tangan dan tendangan. Karena itulah persiapannya kali ini terasa berbeda. Menjelang UFC 330, Gary justru memilih berlatih bersama Charles Oliveira. Keputusan itu langsung mencuri perhatian banyak orang. Soalnya semua tahu, Oliveira adalah salah satu rival terbesar Islam Makhachev. Meski pernah kalah, Charles tetap menjadi sosok yang pernah merasakan langsung bagaimana tekanan luar biasa dari sang juara. Pengalaman seperti itu jelas sangat berharga untuk dibagikan kepada Gary. Bisa jadi Gary berharap mendapatkan banyak informasi tentang cara menghadapi gaya bertarung Islam. Mulai dari bagaimana bertahan ketika ditekan ke pagar, bagaimana menghindari takedown, sampai bagaimana mencari celah saat pertarungan masuk ke ground. Semua itu tentu menjadi bekal penting menghadapi petarung yang terkenal sangat disiplin dalam menjalankan game plan. Tetapi tidak semua orang yakin latihan itu akan mengubah hasil akhirnya. Banyak mantan petarung UFC yang justru melihat Gary sedang menghadapi tantangan terbesar sepanjang karirnya. Salah satunya adalah mantan juara kelas menengah UFC, Chris Weidman. Menurutnya, tekanan mental yang akan dirasakan Gary jauh lebih berat dibanding lawan-lawan sebelumnya. Logikanya cukup masuk akal, saat melawan Islam ancaman takedown bisa datang kapan saja. Akibatnya seorang striker seringkali menjadi ragu-ragu untuk melepas kombinasi terbaiknya. Terlalu fokus menjaga kaki bisa membuat pukulan jadi kurang lepas. Sebaliknya, kalau terlalu percaya diri menyerang, satu kesalahan kecil saja bisa langsung dimanfaatkan Islam untuk membawa pertarungan ke bawah. Weidman bahkan menilai Gary terlihat takut setengah mati jelang pertarungannya melawan Makhachev di UFC 330 mendatang. Yeah, I think this is going to be a really stressful fight for Ian Gary, though. I don't think he's going to be as comfortable because he's going to be shitting his pants about the takedown because he sees how good Islam is on the ground. Islam's going to throw hard on the feet too. I think that's the best chance he has, though, is to run and frustrate Islam into making a bad mistake, bad shots, bad takedown offense, also bad throw strikes on the feet because you're overreaching. Because Islam is used to dominating. He wants to go in there and just take him down, submit him, or beat him up on the feet. And if this fight is just slow and it's boring, I think Islam will make some mistakes. Menariknya, Islam sendiri sama sekali tidak terlihat terganggu dengan keputusan Gary berlatih bersama Oliveira. Justru sebaliknya, dia tampak santai dan bahkan menyindir bahwa latihan tersebut tidak akan banyak membantu. Menurut Islam, gaya bertarung Gary sudah sangat dipahaminya. Timnya sudah mempelajari rekaman pertarungan Gary, sehingga mereka merasa tahu pola yang kemungkinan besar akan kembali digunakan di UFC 330. Keyakinan itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan.
Selama ini Islam memang terkenal sangat percaya diri ketika memasuki masa pertandingan. Dia hampir selalu datang dengan persiapan yang detail. Lawan boleh berganti, tetapi pendekatan dasarnya jarang berubah. Menekan, memotong ruang gerak, mencari takedown, mengontrol permainan di bawah, lalu mengakhiri pertarungan jika ada kesempatan. I just have to run in this camp too much because I have to follow him because he run too much. I know his game plan. We always see his fight, and he have same style always. But I will try to catch him, take him down. Just what I did with my all opponents. Yeah, Charles gonna teach him how to tap fast. That's it. Kalau Gary mampu bertahan dari tekanan awal dan memaksa duel berlangsung sesuai ritmenya, peluang membuat kejutan tentu masih terbuka. Tapi kalau Islam berhasil mendapatkan takedown bersih sejak ronde pertama, pertandingan bisa berubah menjadi malam yang sangat buruk banget bagi penantang asal Irlandia itu. Paulo Costa memang selalu punya cara bikin divisi UFC kembali ramai. Bahkan ketika dia belum dijadwalkan bertarung, omongannya di media sosial udah cukup untuk memancing reaksi dari para petarung, penggemar, sampai analis MMA. Kali ini sasaran utamanya bukan petarung sembarangan. Yang diserang justru dua nama besar di kelas berat ringan, yaitu Jiri Prochazka dan Magomed Ankalaev. Menariknya lagi, semua ini terjadi ketika Costa mulai serius membangun jalannya menuju perebutan sabuk juara di divisi barunya. Sejak memutuskan meninggalkan kelas menengah, banyak yang awalnya meragukan apakah Costa bakal mampu bersaing di kelas berat ringan. Soalnya divisi 205 pound dikenal dipenuhi petarung bertubuh besar dengan pukulan yang jauh lebih berat. Tapi perlahan-lahan Costa mulai membungkam keraguan itu. Dia sukses meraih dua kemenangan yang cukup mengejutkan. Pertama, dia mengalahkan Roman Kopylov dalam pertarungan yang membuktikan kalau power miliknya masih sangat berbahaya. Setelah itu dia kembali membuat banyak orang tercengang ketika berhasil menghentikan laju Azamat Murzakanov yang sebelumnya belum pernah kalah. Dua kemenangan itu langsung mengubah posisi Costa. Dari pendatang baru di divisi ini, sekarang namanya mulai masuk pembicaraan sebagai calon penantang gelar. Karena itulah Costa merasa dirinya sudah punya hak untuk mulai menantang nama-nama besar. Dan seperti yang sudah sering terjadi, dia memilih cara yang paling berisik. Bukannya menunggu lawan datang, dia justru lebih dulu menyerang mereka lewat komentar-komentar pedas loh. Salah satu target utamanya adalah Magomed Ankalaev. Belum lama ini, Ankalaev memang berhasil meraih kemenangan atas Bogdan Guskov di UFC Abu Dhabi. Secara hasil, memang tidak ada yang bisa membantah. Ankalaev menang dan kembali menjaga posisinya di papan atas divisi. Tapi masalahnya, jalannya pertarungan justru menuai banyak kritik. Sepanjang duel, Guskov lebih sering bergerak mundur sambil menghindari tekanan. Akibatnya, ritme pertandingan menjadi lambat dan minim aksi yang benar-benar membuat penonton berdiri dari kursinya. Memang ada penyelesaian di ronde-ronde akhir, tetapi sebagian besar penggemar merasa laga tersebut jauh dari kata menghibur. Nah, disitulah Costa langsung masuk. Menurutnya, petarung seperti Ankalaev tidak sedang mendekati perebutan sabuk, melainkan justru membuat dirinya semakin sulit disukai para penggemar. Akibatnya bisa aja ntar UFC ngeluarin Ankalaev dari kontrak. Costa seolah ingin menyampaikan bahwa menang saja tidak cukup di UFC. Kalau penampilanmu dianggap membosankan, popularitas bisa turun dengan sangat cepat. Bukan cuma Ankalaev doang yang kena semprot, Jiri Prochazka juga ikut menjadi sasaran berikutnya. Beberapa waktu lalu Prochazka harus menelan kekalahan KO dari juara baru Carlos Ulberg. Yang membuat hasil itu semakin disayangkan adalah karena sebenarnya Ulberg sempat mengalami cedera kaki cukup jelas di awal pertandingan. Banyak orang melihat ada peluang besar bagi Jiri untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jiri tetap bertarung dengan gaya agresif khasnya tanpa benar-benar mengeksploitasi kelemahan lawannya. Kesempatan emas itu akhirnya menghilang begitu saja sampai akhirnya Ulberg mampu membalikan keadaan dan mencetak kemenangan KO yang mengejutkan. Bagi si Costa, itu adalah keputusan yang sulit dipahami. Di level setinggi UFC, satu kesalahan kecil saja bisa mengubah seluruh jalannya pertandingan. Ketika lawan sedang menunjukkan tanda-tanda cedera, hampir semua petarung elit pasti akan langsung menyerang titik tersebut. Tetapi Jiri memilih tetap bertarung sesuai instingnya dan akhirnya harus membayar mahal. Setelah melontarkan kritik kepada dua rival potensial itu, Costa kemudian mulai mengajak penggemar ikut berdiskusi. Dia ingin tahu siapa yang sebenarnya paling layak menjadi lawan berikutnya. Sebagian fans menginginkan duel melawan Jiri karena sama-sama dikenal sebagai petarung yang suka perang terbuka. Sebagian lagi justru penasaran melihat Costa mencoba mematahkan gaya grappling dan striking milik Ankalaev.
Menariknya lagi, UFC itu lebih mengutamakan nilai hiburan dan potensi penjualan. Nama Paulo Costa jelas sulit diabaikan. Kalau dia benar-benar dipertemukan dengan Jiri Prochaska, ini adalah bentrok petarung yang sama-sama suka maju tanpa rem yang berpotensi menghasilkan salah satu pertarungan paling liar tahun ini. Sebaliknya, kalau Costa dipasangkan dengan Magomed Ankalaev, ceritanya juga tidak kalah menarik. Si Costa tentunya ingin membuktikan bahwa gaya bertarung agresif masih menjadi wajah yang paling layak membawa sabuk juara UFC. Sementara Ankalaev tentu ingin membungkam semua kritik yang menyebut dirinya membosankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.